masih jauh nggak, Ma? Nah, tuh belok sini tuh yang temboknya hitam, pagar hitam. Oh, pagar hitam. Oh, yang itu. Iya. Man, tunggu di mobil dulu aja ya. Makasih ya, Ma. Sini. Sebentar ya, Ma, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Mbak Ita. Ada orang. Loh, kok ini rame-rame gini sih? Ada apa ya, Mas? Mbak Ita ini anaknya Ibu Yaya, bukan ya? Oh, Ibu Yaya. Iya. Kenapa? Ya, ini Mbak. Kita tuh kesini mau ngirimin titipan dari orang yang paling sayang sama Mbak. Saya nggak sudi makanan ini. Mbak, bentar dulu, Mbak. Ini kan makanan dari ibu Mbak kan? Ibu Yaya bener kan? Ibu, Bener kan, Ibu Yaya? buat saya itu bukan ibu saya lagi. Sebenarnya masalahnya apa sih? Mbak kan nggak tahu. Mbak, kita coba jelasin nih ya, Mbak ya. Ibu Mbak tuh tidurnya di pasar loh kalau Mbak tahu. Saya nggak peduli, maupun ibu saya tidur di pasar kayak di mana kayak saya nggak peduli. Mbak lupa siapa yang melahirkan Mbak? Saya tahu, Ya terus saya kenapa tahu. kayak gini? Tapi ibu saya selalu bikin ulah, selalu punya utang di mana-mana dan selalu ngerepotin anak-anaknya semua. Astaga. Dan selalu ngebikin rumah tangga anak-anaknya pada hancur. Itu gara-gara siapa? Gara-gara ibu saya. Buktinya sekarang tapi Ibu Mbak masih peduli sama Mbak. Dia masih inget makanan kesukaan Mbak. Ya karena dia sekarang udah jadi gelandangan. Makanya dia Mbak. inget-ingetin anaknya semua. Mbak, ngomongnya jangan kayak begitu dong, Mbak. Itu tuh ibu Mbak loh. Asal Mas tahu ya, waktu dulu aku masih kecil, aku hampir aja dijual sama ibu saya buat ngelunasin utang-utangnya. Mbak jangan fitnah deh Mbak. Itu benar, itu kenyataan, itu fakta. Kalau Mbak nggak percaya, boleh tanya sama kakak saya. Sama kakak yang mana Mbak? Sama kakak saya yang paling tua. Mbak, itu kan mungkin dulu, Mbak. Sekarang tuh ibu Mbak tuh udah insaf. Saya nggak mau tahu ibu saya mau sakit kayak mau enggak, saya nggak peduli. Karena dia nggak peduli sama kita waktu lagi kita masih kecil. Yang peduli itu abang saya. Makanya saya harus berbakti sama abang saya. Mbak, Ya tenang udah dulu. terserah deh Mbak. Yang penting Mbak terima Yaudah, nih. pokoknya saya nggak iya, mau iya, Mbak aja. Yaudah. Mbak ngobrol baik-baik dulu. Makasih ya. Mbak, tolong, Mbak. 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 Mbak, Mbak, tar dulu, Mbak. Ngobrol baik-baik dulu, Mbak. Astaga. Mbak. Mbak ini tentang Ibu Mbak loh. Mbak kok diem aja sih Mbak? Mbak. Peduli kalian pergi dari sini. Astagfirullahaladzim, Mbak peduli sama ibunya sendiri. Gini deh, kalau misalnya semua pada diginiin ibunya gimana coba? Fat. Nggak terima kan? Mbak! Mbak! Fat. Ya, kita nggak bisa apa-apa juga, kita juga nggak bisa maksain juga kan. Itu sekarang gimana coba yuk? Kalau dia nggak mau diajak ngobrol, ngobrol aja dia nggak mau. Ya mungkin emang udah sakit banget. Lo nggak percaya, coba nanti kita tanyain aja sama Bu Yayanya. Ya udah, saya tanyain sekarang. Ya usah marah-marah juga kali. Jadi kayak gitu, Nggak ada gunanya. siapa yang nggak mau ya kalau kayak gitu? Mas itu udah jual anak. Emak bawa Ita ke tempat-tempat emak. Dibikinnya emak jual anak. Lebih baik Mas susah daripada jual anak. Kaki dibuat kepala, kepala buat kaki. Emak nggak mau jual anak. Anak titipan Allah dunia akhirat. Emak nggak berani jual.
barusan. Dia nggak peduli sama emak. Sampai kayak gimana ya kalau ada anak kayak gitu sih? Susah banget tuh nggak sih sama ibunya kayak gini. Ngerti. Soalnya kalau nyala-nyalain anak yang ngurusin anak ibunya kasihan. Ya udah, kita antar ibu pulang aja ya Bu ya. Iya. Ya udah ya Mas Bas, kita antar ibunya pulang. Sabar ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Cuman bener sih. Bener apa ya? Bener kita harus ke rumahnya Adi emang. Karena ini masalah nggak bakal kelar kalau bukan Adi yang nyelesain. Kamu tau gak kondisi gue ya sampai kayak gitu? Sakit-sakitan gara-gara anaknya nggak pada peduli. Ya udahlah Fat, lu juga yang tenang dong. Ibu ngerti perasaan lo, gue juga sayang sama orang tua gue. Lagi nyokap gue. Cuma kalau lo kayak gini terus, lo juga nggak bakal ngebantu apa-apa. Yang ada gue nggak fokus, tau gak sih? Tapi beneran ya gue kasian banget gue. Gak tega gue liatnya. Fat, gue minta tolong sama lo. Fokus. Kan di sini emang tujuan kita ngebantu Ibu Yaya. Kalau sendiri kayak begini, gue juga jadi bingung. Kita coba dulu ke rumahnya Adi. Kita ngomong baik-baik. Oke? Gue minta tolong sama lo. Yaudah Mas Bas, kita jalan ke rumahnya Adi ya. Assalamualaikum. Lu lagi. Mau apa datang kemari? Apalagi penjelasannya? Bentar Pak. Bapak sama Ibu tenang dulu. Sini kita cuma pengen ngomong baik-baik. Ngomong cepetan. Mau ceramahin gua? Sabar dong Pak. Sabar. Dari kemarin sudah saya sabar. Ya nggak usah teriak gitu dong. Sakit. Diam, gua juga. Dia udah tua. Dia sekarang asam urat dan nggak ada yang ngurusin. Gini Pak, sekarang saya tanya sama Bapak. Apa sih untungnya balas dendam seperti yang diomongin Fatia tadi? Gak peduli. Nenek kenapa? Nenek kamu sakit deh. Diam. Nggak peduli. Bu, urusin tuh. Kamu nggak tahu sesakit apa bapakmu. Sakit sama nenekmu. Pak, ini anak saya. Diam, ibu juga. Ingat Bu, kita hampir cerai. Kita udah harus maafin ibu Pak. Ibu udah lagi sakit. Apalagi Bu, suruh ke dalam Bu. Dengar dong Pak, istrinya ngomong kayak gitu. Diam, kalian siapa? Batu bang. Jadi orang. Kalau bapak sama ibu nggak mau ngurusin nenek, biar aku yang ngurusin nenek. Soal-soalan mau ngurusin nenek. Bisa apa? Rasa sama anak. Diam! Kita harus bayarin utang-utangnya. Ingat, Bu!
begitu, diusir kayak begitu. Bapak tuh sebenarnya baik. Kenapa kayak gitu? Selalu aja kayak gitu kalau ngebahas nenek. Padahal kan nenek lagi sakit cerita, kamu tahu kondisi nenek kamu kan? Mungkin bapak sakit hati dan gak bisa maafin nenek. Tapi sayang sama nenek. Bapak tiap hari mikirin nenek, saya tahu. Tapi kenapa kayak begitu perlakuannya sih? Kalau memang sayang, masih peduli, kenapa nggak ngomong baik-baik aja sih? Malah kita diusir. Kan tujuan kita juga baik. Maafin bapak saya, ibu saya. Nay, Nay. Terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai seribu berjuta sepi, hadir bagi teman sejati. Di antara lelahnya jiwa dalam resah. Maafin nenek, maafin bapak, maafin ibu, maafin tante Nelly, maafin Rita. Iya, semua nenek maafin. Nenek pengen kumpul kembali sama anak-anak cucu nenek. Waalaikumsalam. Adi mana Adi? Maafin Maya, kamu udah banyak salah sama kamu. Maafin Kita semua udah maafin ibu. Ya semoga Bu Yaya bisa berkumpul lagi sama keluarganya, nggak ada permasalahan lagi, nggak ada saling benci, nggak ada saling marah. Dan semua Bu Yaya dapat kehidupan yang lebih layak lah, nggak kayak sebelumnya ya. Kembali padamu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benarlah sebuah ungkapan yang menyatakan seorang ibu bisa merawat 7 anaknya, akan tetapi 7 anaknya belum tentu bisa merawat seorang ibunya. Dan seorang ayah bisa menghidupi 7 anaknya, akan tetapi ke-7 anak ini belum tentu bisa menghidupi seorang ayah. Karenanya ayuhal hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita menghitung-hitung harta kita untuk memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua. Karena sungguh apapun yang kita miliki, kebahagiaan apapun yang kita rasakan, sejatinya mereka pun harus memiliki dan merasakannya. Anta wa maluka li abika, dirimu dan seluruh harta yang kamu miliki hakikatnya adalah milik orang tua.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa untuk seluruh ibu yang ada di negeri ini dan seluruh ayah yang ada di negeri ini. Kita berdoa kepada Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhan, berikan mereka keduanya kebahagiaan. Rawat mereka sebagaimana mereka telah memberikan kebahagiaan dan telah merawat kita semua sejak kita masih kecil. Semoga tayangan tadi bisa memberikan inspirasi terbaik buat kita agar kita bisa menjadi manusia yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.